Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bikin video yang kedua. Sehat-sehat buat kalian semua yang terjerat dari dalam lingkaran setan pinjol. Sehat-sehat semua kalian untuk yang masih main pinjol. Mudah-mudahan kalian bisa terbebas dari lingkaran pinjol, bisa kembali lagi seperti dulu lagi tanpa mengenal pinjol, bisa kembali lagi ke keluarga kalian, ke istri, ke suami kalian, bisa menabung, bisa memikirkan anak segala macam tanpa memikirkan pinjol. Karena saya tahu guys, orang yang main pinjol tuh nggak bisa tidur, kepikiran, ketakutan. Jadi ada orang yang nanya guys gini, Bang, aplikasi sebar data nggak? Bang, aplikasi ini BI checking nggak? Bang, aplikasi ini ada DC ke rumah nggak? Bang, aplikasi ini keluar kondar nggak? Kamu sudah galbay belum? Sudah bang, ya sudah, terima aja resikonya, jangan kebanyakan cimihau. Sudah galbay kok, tanya ini, tanya itu, tanya ini, tanya itu. Udah galbay mah kuatin mental aja lah. Kalau data disebar ya terima aja nasib. Kalau emang BI checking ambil aja hikmahnya. Kalau disamperin ke rumah sambut dengan baik, gitu aja kok repot. Kalau nggak mau BI checking, nggak mau sebar data, nggak mau DC ke rumah, ya jangan galbay dulu. Minta solusi dulu, minta tolong. Bang, saya belum galbay, ajarin galbay supaya data saya nggak disebar, bantuin bang. Sini saya terima. Apapun profesi kalian, kalau kalian main pinjol sini saya terima. Karena saya udah macem-macem ngajarin orang main pinjol. Macem-macem. Mau pekerja, mau pengusaha, mau apa, ya karena penyakitnya pinjol ini zaman-zamannya Covid guys, banyak orang yang main pinjol. Yang istri main pinjol suaminya nggak tahu, yang suami main pinjol istrinya nggak tahu, diumpet-umpetin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Yang suami istri juga ada, sama-sama terjerat. Banyak kisahnya orang-orang main pinjol tuh. Kisah-kisahnya ya pahit semua, nggak ada yang manis. Pinjol kan menolong sesaat. Kalau sudah ditolong sesaat, kamu dicekek sama bunga-bunganya. Bunga-bunganya kan nggak masuk di akal. Jadi kalau kamu sudah galbay, kuatkan iman, kuatkan mental, terima resikonya. Jangan kamu sudah galbay, kamu gentayangan. Saya sekarang udah males main TikTok, udah apa ya? Yang nonton konyol-konyol menurut saya. Sudah galbay nanya, ada DC nggak bang? BI checking nggak bang? Sebar data nggak bang? Keluar kondar nggak bang? Apalagi yang mau kamu tanya? Datangnya berapa lama bang? Kira-kira kalau datang aset saya disita nggak bang? Saya dimasukin penjara nggak bang kalau nggak bayar pinjol? Ah, itu yang tak, semua pemikiran kamu itu yang takut cuman diri kamu. Pinjol tuh nggak serem, yang serem itu pikiran kamu, terlalu berlebihan, terlalu jauh kamu berangan-angan. Jauh kamu mikirnya, timbulnya ketakutan, cemas, khawatir. Mau kamu galbay sedikit, mau kamu galbay banyak, sama aja risikonya, sudah nggak bisa lagi main pinjol. Emangnya beda, kamu galbay sedikit, kamu diterornya cepat. Kamu galbay banyak, kamu terornya lama. Enggak, sama aja. Malah menurut saya ya, orang yang galbaynya banyak, yang diterornya sebentar. Kalau galbaynya sedikit, diterornya lama. Karena pinjol tahu kamu galbaynya sendirian. Kenapa? Karena kamu galbaynya nggak banyak. Tapi kalau kamu bisa berani, kamu galbay banyak, saudaraan semua yang kamu bantain, aplikasi bersaudara-bersaudaraan semua yang kamu ambil, pihak aplikasi tahu, di belakang layar ada yang ngajarin pasti. Karena joki yang tahu semua aplikasi, jalur rute pinjolnya tahu semua dia. Kembarannya mana, saudaranya mana dia tahu. Seperti itu guys. Terus udah nanya, udah galbay, bang kalau galbay kira-kira nerornya berapa lama? Kalau kamu galbay di ilegal tenor 7 hari, yang jelas hidup kamu dipermalukan. Udah, sebar data, semua kontak kamu diteror, percuma kamu hapus-hapusin juga kontak kamu, percuma. Jadi gini guys, saya kasih ini aja ya, saya kasih gambaran. Kamu pertama kali main pinjol,
Itu pertama di legal resmi, dibayar aplikasi yang bulanan. Terus kamu main berbulan-bulan, bakal ada yang bertahun-tahun. Setelah main aplikasi yang bulanan, kamu lompat ke aplikasi yang tenornya 2 mingguan. Rajin putar-putar, rajin putar-putar. Terus kamu kena batunya kesendak, terus kamu bayar, kamu ditolak sama aplikasi itu yang tenor 2 minggu. Kamu keteteran untuk nutupin ke yang lain. Akhirnya kamu terjebak ke aplikasi yang tenor 7 hari. Sudah lagu lama itu permainan pinjol kayak begituan. Akhirnya kamu terperangkap main ke ilegal, makin prosot kamu. Makin dihabiskan sama orang pinjol. Sampai mencret kamu tenor 7 hari. Apalagi aplikasinya yang beranak. Satu aplikasi di dalamnya ada banyak. Baru ending-endingnya kamu galbay. Karena kamu udah salah rute jalur pinjol itu, udah salah. Sudah salah jalurnya kayak begitu, udah kesendak, udah ke apa ya? Udah kepalang tanggung, lunas ditolak, udahlah sekalian gua galbay aja lah. Daripada gua buang-buang uang terus. Ya makanya saya bilang, ending-endingnya orang main pinjol ya pasti galbay. Emangnya pinjol kamu lunas selamanya kamu mau dipinjemin terus? Enggak lah. Ada saatnya antara dua. Antara mereka yang nggak ngasih pinjaman kamu lagi atau kamu yang nggak kamu bayar, disitulah kamu bakal berhenti. Di situ pilihannya cuma di situ. Lunas terus ditolak, berhenti kamu main di aplikasi itu. ACC nggak kamu bayar, berhenti kamu di aplikasi itu. Cuman dua itu doang pilihannya. Kamu kan masih bertahan main pinjol kan karena kamu masih minjem lunas, masih dikasih limit, masih bisa minjem terus. Makanya kamu nggak bisa terbebas. Namanya orang main pinjol udah keterbiasaan, ketergantungan, apa ya, nggak bakal bisa lepas. Ketergantungan, keterbiasaan. Jadi nggak bisa lepas dia. Dia bertahan main pinjolnya cuman putar aja. Nggak menikmatin uang, nggak orang yang main pinjol tuh, malah nombok. Berapapun hutang kalian dipinjol saya tahu, nggak bakal kamu nikmatin hasil pinjol tuh, nggak. Yang ada kamu nombok. Mau hutang kamu 200 juta, mau hutang kamu 30 juta, mau hutang kamu ratusan juta. Bukan masalah nominalnya. Nikmatin nggak kamu uang pinjol itu? Enggak. Kalau kamu cerita sama orang yang nggak paham pinjol ya pasti kamu ditanya, hutang sebanyak ini kemanakan uangnya? Itu yang ditanyakan. Kalau kamu nanya ke joki, bang hutang saya banyak di pinjol, nggak usah kamu kasih pencerahan, kamu nangis-nangis pun joki udah tahu hidup kamu tertekan sama orang pinjol. Seperti itu guys. Ada orang yang nanya gini, bang galbay ilegal sebar data berapa lama? Ya pokoknya sampai DC itu mempermalukan kamu, sampai mereka puas bikin kamu malu, mereka berhenti sendiri. Jadi siap-siap aja pasang muka tembok. Gak ada patokannya berapa lama. Terus ada nanya lagi, bang kalau galbay kira-kira keluar kondar nggak? Ya kalau ketemu DC yang nakal ya keluar kondar, itu doang. Sosmed privat, makanya kalau galbay. Terus ada nanya lagi, bang kalau galbay kira-kira ada DC-nya, aplikasi ini ada DC enggak? Ya sebelum kamu galbay ya kamu tanya dulu, cari informasinya dulu. Jangan terprovokator, terhasut sama orang-orang edukasi yang nggak jelas kalau historinya nggak ada. Itu aja pesan saya, historinya nggak ada. Kamu percaya? Minimal kalau kamu mau percaya sama seseorang, kamu lihat semua akun sosmed dia, berapa tahun dia ngurusin tentang pinjol. Kira-kira yang dibantu, yang diurusin bermasalah atau endingnya bahagia? Endingnya sengsara apa endingnya bahagia? Itu yang dipertanyakan. Ya. Jadi orang mau galbay itu silakan, mau galbay mandiri silakan. Saya aja sebenarnya udah jarang guys ngurusin data tuh jarang. Paling ada yang minta tolong sama saya kasihkan ke tim saya kasihkan ke teman saya yang sudah 3 tahunan berteman sama saya, yang kira-kira udah amanah, sudah sering ketemu sama saya kasihkan ke dia, saya alihkan ke dia. Tapi kalau dianya maunya sama saya urusin. Kalau emang dia hutangnya sampai banyak, sampai capek, seperti itu. Jadi galbay itu
kamu jangan dengar-dengar edukasi yang gak jelas lah. Galbay mandiri boleh, tapi kamu jangan pernah ngata-ngatain orang. Siapa tahu ada orang yang lain butuh sama si joki. Kenapa mereka butuh? Karena mereka galbaynya takut sebar data, takut datang ke rumah, takut BI checking. Beda sama kamu yang muka tembok, yang nggak tahu malu, yang mau data disebar bodo amat, mau BI checking bodo amat, mau didatengin ke rumah bodo amat. Ya jangan kamu samakan mental kamu sama mental orang. Mental orang tuh ya beda-beda. Yang penting yang jelas orang yang dibantu berterima kasih. Ngapain kamu yang repot-repot? Orang yang dibantu aja berterima kasih kok kamu yang malah repot-repot nyuruh orang galbay mandiri. Giran orang sudah galbay mandiri, mau nemenin nggak kamu? Mau ngedampingin nggak kamu? Mau nguatin mental nggak kamu? Kalau misalnya ada orang disebar, ada solusinya nggak? Kalau disamperin ke rumah, kamu mau bantuin nggak mentalnya biar kuat? Ada nggak solusinya? Nggak ada. Paling juga jawabannya dibawa santai-santai saja, Mbak. Jangan dibawa pikiran. Ya orang datanya sedang guncang-guncangnya disebar data, dipermalukan kok dibawa santai. Gimana ceritanya? Saya aja kalau disebar data ya malu. Apalagi orang-orang yang kerjanya PNS, yang guru, yang kerjanya lumayan bagus. Ya malu lah. Ke lingkungan rumah, ke lingkungan kerjaan, lingkungan kerabat. Mau taruh di mana muka aneh ini? Main pinjol, data disebar karena utang pinjol. Kan malunya seumur hidup. Orang main pinjol data disebar itu kan malunya seumur hidup. Mungkin dari mungkin dari semua joki di semua sosmed, mungkin cuman saya loh yang nggak nampakin muka. Mungkin cuman saya ada alasan sendiri saya nggak nampakin muka. Sudah ada kayaknya di video saya kemarin tuh kenapa saya alasan nggak nampakin muka. Tapi banyak orang yang percaya sama saya, nggak nampakin muka, orang itu percaya, nurut saya ajarin. Kenapa orang tuh kok bisa percaya sama saya? Ya mungkin saya berpikirnya, ya mungkin histori saya jelas, sosial media saya di mana-mana, Facebook ada, IG ada, YouTube ada, TikTok ada, yang lain ada. Jejak rekod saya ngajarin orang jelas semua, banyak yang berterima kasih, banyak pengikutnya, ribuan orang. Saya juga di grup Facebook jadi admin. Sudah banyak yang saya tolongin, mungkin mereka percaya. Kan sudah ada buktinya yang dibantuin. Jadi kamu kalau nge-WA saya nggak usah kamu minta, Bang ada testinya nggak yang pernah kamu bantuin? Nggak usah, itu privasi orang yang saya ajarin. Kalau kamu mau ngeliat orang-orang yang pernah saya bantu, kamu cek aja semua orang-orang yang komen-komen itu. Akunnya real semua, nggak ada akun-akun bodong. Apalagi yang di Facebook tuh. Akunnya real semua, nggak kayak orang TikTok. Penakut orang TikTok, dikit-dikit privat. Orang Facebook mah galbay pinjol, berani mereka komen di Facebook saya, Mak Ngedok makasih ya sudah bantuin saya berhenti main pinjol. Facebooknya real, berandanya real, pengikutnya banyak, ada foto-fotonya, nggak pernah takut mereka. Beda sama orang TikTok, akun nggak jelas, pengikut nggak ada, akun siluman, ngata-ngatain joki. Masyarakatnya juga nggak bisa menilai. Siapa tahu itu DC pinjol, siapa tahu itu suruhan orang aplikasi nakut-nakutin orang. Diajarin gagal bayar yang enak kok malah galbay yang sengsara. Galbay mencret, dapat duit enggak, data kesebar. Hutang legal lunas juga enggak, terus didatengin ke rumah, datanya disebar. Kalau dibantuin, walaupun legal resmi kamu nggak lunas, setidaknya kamu sudah dipilihkan mana yang mau dibayar, mana yang mau digalbay. Jadi kamu sudah ada pandangan, mau terbebas dari pinjol, mana yang mau dibayar. Kamu juga dibantuin, nggak sebar data, enak loh.
Kalau masalah bagi hasil, ya itu mah sepertujuan antara kedua belah pihak, antara kamu dan sama orang yang ngajarin. Kalau mau diajarin, kalau nggak mau ya nggak bakal ada yang memaksa. Kan seperti itu. Kan kamu diajarinnya berhari-hari, bisa 3 harian, pagi sampai sore, pagi sampai sore, pagi sampai sore. Seperti itu guys. Isinya orang-orang gentayangan di TikTok itu. Percuma. Kenapa saya udah males main TikTok? Udah jarang ya. Nanti kalau data yang belum telat, nanti ya bang, saya mikir-mikir dulu boleh nggak? Nanti ya bang, saya pertimbangkan dulu bang. Saya mikir-mikir dulu bang. Kamu itu udah mencret mbak. Kamu itu udah sengsara main pinjol, apalagi yang kamu pertimbangkan, kamu pikirkan. Keburu kamu mepet jatuh tempo, keburu kamu banyak tolakan, keburu data kamu rusak di pinjol, keburu limit kamunya expire di pinjol. Sering saya dapat data orang masih mikir-mikir, begitu seminggu kemudian, sebulan kemudian datang lagi minta tolong. Saya ledekin. Katanya masih mikir-mikir mbak. Berarti kan harta mbak masih banyak yang mau dijual-jualin buat bayar pinjol. Enggak mas, kali ini bener-bener saya sudah nggak sanggup bayar pinjol. Saya sudah nggak ada lagi pandangan. Mau ngajuin ke bank juga duitnya nggak turun-turun, nggak ada kabar. Akhirnya sudahlah, gagal bayar aja kayak begini. Nggak usah kebanyakan mikir makanya. Nanti kamu mencret. Kalau kamu lokasi Jakarta mau COD sana biar nggak ada dusta. Ketemuan kita. Kalau utang kamu banyak, kalau emang kamu udah ngap main pinjol, sudah capek. Kalau belum capek ya terusin aja sampai kamu capek. Nggak ada yang maksain kok. Kalau kamu belum capek ya terusin bayar pinjol kamu sampai kamu mencret, sampai kamu ngap. Itu ya guys, sebar data itu beneran kayak begitu. Sebar data ilegal itu, semua kontak kamu dihubungin, semua kontak kamu disebar foto kamu pegang KTP, kamu dibikinkan ke grup, semua kontak kamu diteleponin, dimarah-marahin, itu yang dinamakan sebar data. Kalau keluar kondar beda ceritanya, kamu nyantumin si A sama si B yang ditelepon kontak yang lain, si D ke G ke C ke H, beda-beda, itu keluar kondar. Beda sama sebar data, kalau sebar data semua kontak diteror. Itu perbedaannya. Ada orang nanya, bang keluar kondar itu apa? Bang sebar data itu apa? Jangan kamu taunya geleng-geleng mangap-mangap aja yang kamu tahu. Geleng-geleng juga ada artinya guys. Seperti itu. Jadi menurut saya berhenti, stop main pinjol. Jangan mau kamu ketemu edukasi Galbay Mandiri. Pesan saya itu data fake, penipuan, minta uang di awal penipuan, ada yang ngaku-ngaku joki koperasi segala macam, minta uang di awal penipuan, itu aja. Kalau kamu minta tolong seseorang dipastikan rekodnya yang jelas. Kamu yang ngecek sendiri, jangan dari mulutnya. Kamu yang ngecek sendiri. Kalau emang dia punya sosmed yang lain, kamu yang ngecek sendiri tanpa kamu nanya. Kamu ngecek sendiri diam-diam. Begitu kamu cek semua sosmed dia kamu cekin satu-satu. Menurut kamu, oh kayaknya ini orang beneran nyata nih, beneran bisa bantu nih, baru kamu minta tolong. Ya. Jadi kamu pastikan rekodnya jelas dulu, baru kamu minta tolong. Jangan kamu tiba-tiba ditolongin orang, udah tuh kamu ditinggal di pinggir jalan, ditinggalin di pertengahan, orangnya yang nolongin kamu nggak tanggung jawab. Seperti itu. Kamu mau Galbay sendirian silakan, mau Galbay sama joki pun silakan. Lagian juga percuma. Orang-orang yang nyuruh-nyuruh Galbay Mandiri itu juga di TikTok itu nggak ada faedahnya. Percuma, orang-orang juga masih butuh joki kok. Tetap masih butuh. Ya karena mereka takut datanya kesebar kalau Galbay. Itu aja. Harusnya kalau orang yang pinter mah itu mah Galbay mah pilihan saya lah mas. Saya mau Galbay sendirian ya udah silakan. Saya mau Galbay didampingin juga itu urusan saya. Lagian juga uang pinjol yang dibagi bukan uang saya. Mau kamu dihasut-hasut pakai data kamu segala macem,
Ya semua pinjol tetap pakai data pribadi, nggak ada yang pakai data palsu. Ya kan pertama kali yang main pinjol ya kamu ya, pakai data kamu lagi. Tapi kamu dipilihkan aplikasinya yang aman, mana yang mau dibayar, mana yang mau digalbay, mana yang mau dibayar, mana yang mau digalbay, biar data kamu nggak disebar, biar kamu nggak disamperin ke rumah. Kalau kamu mindsetnya, kalau saya diajarin nanti hutang saya makin banyak. Ya kan kamu ngambil ke aplikasi yang lain kan duitnya mau nutupin ke legal kamu, bukan buat kamu pesta pora, bukan buat kamu buat hambur-hamburin, buat nutupin tagih-tagihan yang legal-legal kamu. Kalau legal kamu sudah ketutup, sudah lunas, stop main pinjol makanya. Seperti itu ya guys ya. Buat kalian semua sehat selalu. Dibantu subscribe guys, di like. Yang orang-orang yang sudah pernah saya tolong, orang-orang yang pernah saya bantu, saya mengucapkan terima kasih yang percaya sama saya. Walaupun di dunia TikTok ada pro kontranya, kalian masih percaya sama saya. Yang jelas, sebelum ada orang edukasi yang anti-anti joki, saya sudah ada di Facebook, sudah dari zaman dulu. Sudah membangun grup aksi galbay. Berapa banyak sih edukasi yang itu menampung-nampung orang galbay? Paling juga cuma 300, 400, 500 orang. Udah itu ujung-ujungnya prabayar, disuruh bayar masuk ke grup. Lah kalau saya dari zaman dulu nampungin orang, mau galbay mau belum galbay gratis. Kalau kamu galbay sendirian, sana kumpul. Kalau kamu mau galbay didampingin, sini. Jadi pilihan orang masing-masing, ribuan orang. Bukan ratusan lagi, tapi ribuan orang di grup Facebook saya itu. Sudah ribuan, bukan satu grup yang saya pegang, 8 grup. Bisa kalian tengok sendiri berapa ribu tuh orang yang galbay. Terserah, orang mau galbay sendiri silakan, mau galbay didampingin pun silakan, karena mental orang beda-beda. Sebelumnya buat kalian sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entret.